Oke, kembali lagi di The 90 Fox, Your Voice, Your Vibe. Tadi kita di segmen pertama kita udah pembelajaran lebih lanjut mengenai kekerasan seksual itu apa. Tadi juga Miss Ana udah bedain apa itu kekerasan seksual verbal dan non verbal seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bakal kulik salah satu satgas yang akan menaungi permasalahan ini gitu. Boleh Miss Ananda boleh ceritain Oke. mungkin satgas kekerasan seksual yang ada di universitas kita ini? Oke, baik, makasih JJ. Jadi untuk kejadian-kejadian kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus ataupun yang ada dalam aktivitas dan kegiatan kampus, artinya ketika ada kekerasan seksual di lingkungan luar kampus yang masih dalam aktivitas kampus, maka itu akan ditangani dalam Satgas PPKS namanya. PPKS ini adalah singkatan dari Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Nah, itu. Nah, Satgas PPKS ini dibentuk atas instruksi dari Peraturan Menteri ya, Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Jadi semua kampus seluruh Indonesia saat ini itu diinstruksikan untuk memiliki Satgas PPKS-nya. Nah, berarti seluruh kampus yang ada di Indonesia udah ada memiliki Satgas. Sudah, betul. Nah, ini antar Satgas antar kampus itu kita saling berkoordinasi dan saling bekerja sama. Kenapa perlu ada koordinasi? Karena bisa jadi kejadian kekerasan seksual justru datang dari misalnya mahasiswa luar kampus. Mahasiswa yang bukan dari kampus kita gitu ya, melakukan tindakan kekerasan seksual kepada mahasiswi kita atau mahasiswa kita, dan itu kita bisa proses. Ya, kita bisa lapor gitu ya. Kemudian kita bisa saling koordinasi, kemudian kita bisa cari segera penyelesaian dan sanksi-sanksinya seperti apa kita harus berikan gitu ya. Nah, Satgas PPKS di Bakri itu dibentuk di bulan Februari tahun 2024 ini. Oke, berarti bisa dibilang masih termasuk baru ya, Miss? Baru, memang baru. Jadi waktu keseragamannya itu dimulai dari tahun 2022 ya, itu udah mulai ada tumbuh dan makin banyak, semuanya segera diminta untuk segera membentuk Satgas PPKS ini. Gitu. Nah, tapi nih Miss, kalau seperti yang tadi Miss bilang ketika kita misalnya mengalami dalam kegiatan kampus, itu kan ada tadi Miss bilang Satgas PPKS. Kita harus mau mengadunya itu gimana sih Miss ke Satgas PPKS-nya? Ngadunya ya. Jadi ada kanal pengaduan untuk Satgas PPKS gitu ya. Nah, ini kanal pengaduan ini bisa lewat WhatsApp atau nomor telepon yang bisa langsung dihubungi. Nah, itu ada tertera di situ ya, 0822 5800 9070. Jadi semua teman-teman mahasiswa, dosen, tenaga pendidik gitu ya, segera kalau perlu save lah nomor itu ya, 0822 5800 9070. Itu di save di kontak handphonenya. Jadi udah tahu bahwa itu adalah Satgas PPKS Universitas Bakri. Nah, ketika ada bukti, ada kejadian, bisa langsung lapor. Dan ini bukan membatasi korbannya hanya untuk mahasiswa. Korbannya bisa dosen, bisa staff gitu ya, bisa misalnya non staff seperti cleaning service kah, atau security atau teknisi kita gitu ya. Itu bisa mungkin aja menjadi korban dan bisa lapor ke kita gitu. Jadi Satgas ini dibentuk bukan untuk memfasilitasi hanya untuk mahasiswa, tapi seluruh sivitas akademika di Universitas Bakri gitu. Nah, ketika kita mengalami kekerasan seksual ataupun mungkin kita melihat, tadi kan Miss bilang salah satunya adalah bukti gitu kan Miss. Selain bukti yang harus kita lampirkan ketika kita kontak langsung ke Satgas ini, mungkin ada beberapa hal lagi yang mungkin sebagai aduan untuk memperjelasnya. Gitu. Gini. Jadi kalaupun nggak ada bukti, ada saksi. Nah, saksinya bisa ikut membuat pernyataan. Gitu, saksi bisa ikut membuat pernyataan. Jadi misalnya kamu nggak punya bukti nih, saya nggak punya buktinya Miss gitu, buktinya nggak ada sama sekali saat terjadi kekerasan ya, saya nggak prepare kamera, saya nggak prepare recording gitu ya, tapi ada saksi nggak? Ada. Waktu itu di mana? Nah, momen itu kan yang kita gali ya, di mana, tanggal berapa, hari apa, itu yang kita gali, dan itu kita cross check semua. Kita telusuri, benar gak di tanggal itu kamu lewat jalan itu, kamu lewat selasar di situ, kamu berada di kelas itu, dan si pelaku ada di sana gitu. Itu kita telusuri semuanya gitu ya. Nah, kemudian bisa kita cari bukti-buktinya, misalnya dari rekaman CCTV ya, kita tahu ya kampus kita semua di berbagai sudut banyak CCTV ya. Itu juga membantu memberikan perlindungan bagi
mahasiswa lah ya, mahasiswa dan Civitas Akademika Universitas Bakri dari tindakan kekerasan seksual itu. Berarti bisa dibilang kita Satgas PPKS akan melakukan penelusuran lebih dalam lagi Betul, gitu ya, betul, Miss. betul, Oke. betul, betul. Oke, nah itu dia Kompis buat kalian mungkin yang pernah menjadi korban atau kalian yang bisa melihat teman kalian atau siapapun itu yang ada di lingkungan kampus, buruan langsung aja ibaratnya kalian speak up ke Satgas PPKS seperti yang tadi udah dibilang Miss Ananda, karena memang universitas kita mewadahi hal itu. Jadi jangan pernah takut untuk speak Betul. up seperti itu ya, Miss. Oke, mungkin kita bakal lanjut lebih dalam lagi sama Miss Ananda tapi setelah lagu ini. Oke, balik lagi di The 90 Fox, Your Voice, Your Vibe. Oke, tadi kita di segmen pertama udah kulik lebih lanjut apa itu kekerasan seksual. Tadi di segmen kedua kita udah tahu nih bahwa di universitas kita ini ada Satgas PPKS yang memang yang menaungi teman-teman atau kita-kita yang pernah mengalami korban atau kita pernah melihat korban. Tapi di segmen ketiga ini aku mau nanya lebih lanjut sih, Miss. Ketika Boleh, seseorang mereka melakukan pengaduan ke Satgas PPKS, itu prosesnya gimana? Itu apa yang dihadapi orang itu? Mungkin Oke. di telepon atau di WhatsApp sama Satgas PPKS atau gimana, Miss? Baik. Terima kasih Jaya atas pertanyaannya. Jadi prosesnya memang pertama teman-teman bisa lapor ke kanal pengaduan Satgas PPKS yang ada ya, bisa lewat WhatsApp atau lewat email ya. Kalau nggak tahu emailnya, nggak tahu WhatsAppnya, buka ppks.ubakri, ada IG-nya, kita punya Instagramnya ya, ppks.ubakri. Di sana ada link tree-nya. Teman-teman bisa langsung masuk ke link tree yang WhatsApp atau emailnya. Nah, prosesnya ketika teman-teman sudah lapor, nanti kita akan berikan respon, yaitu dimohon untuk mengisi semua informasi yang teman-teman ketahui. Ya, tenang aja teman-teman, nggak usah takut misalnya khawatir identitas korban terbuka gitu. Kami sangat menjaga kerahasiaan identitas korban. Jadi kami nggak akan buka itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengisi misalnya tanpa nama gitu ya, boleh gitu ya, misalnya hanya mengisi nomor handphone saja, yang penting ada nomor handphone yang bisa kami hubungi. Itu aja dulu ya, cantumkan di situ gitu ya, tidak perlu ada nama gitu ya, tidak perlu ada biodata khusus gitu ya, yang penting lengkap semua dan ceritakan kronologis kejadiannya ya, kejadiannya itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, semuanya harus lengkap. Nah, nanti kita proses. Nah, biasanya prosesnya kita akan panggil. Nah, mulai dari proses penyelidikan biasanya. Nah, teman-teman nggak usah takut saat di interview gitu sebenarnya ya, karena itu bagian dari prosesnya. Proses penyelidikan itu kita nggak mungkin 1 kali 2 kali selesai, itu nggak mungkin. Biasanya memang berkali-kali. Tapi ini bukan suatu hal yang mengerikan ya gitu ya. Ini adalah suatu bagian dari proses itu. Kenapa? Karena kita harus memvalidasi terus. Ya benar nggak gitu ya, di bagian mana, kemudian di mana kejadiannya, kapan tepatnya, di mana, siapa saksinya gitu ya, coba diingat lagi. Dan kalau teman-teman merasa ada hal yang kayaknya dirasa kurang nyaman untuk menjawab saat kami tanya, kalian punya hak untuk tidak menjawab gitu ya. Yang pasti ketika ini masuk dalam pengaduan kami, maka akan kami proses selama bukti-buktinya ada gitu, seperti itu. Nah, terus berkaitan dengan apa tadi ya, misalnya kalau korban ngerasa ketakutan gitu ya, ngerasa ketakutan saat melapor gitu ya, tidak perlu khawatir untuk itu ya. Kami memberikan perlindungan kepada korban ya, kami memberikan perlindungan, kami memberikan jaminan keamanan kepada korban gitu ya, dan kita juga sediakan konseling untuk psikolog ya. Itu adalah salah satu bagian dari proses pemulihan kepada mentalnya korban gitu. Berarti memang benar-benar dari segi identitas kita itu benar-benar dijaga. Dari segi kita memang dilindungi banget, itu memang juga terjaga banget. Dari pemulihan mental kita itu juga dijaga banget ya, Miss. Jadi memang aku ingetin sekali lagi buat Kompips, jangan pernah takut untuk speak up, jangan pernah takut untuk menyuarakan apa yang pernah udah kan alami gitu. Nah, selanjutnya mungkin aku mau sedikit sharing kali ya, Miss. Jadi semisal nih ada si A, kita sebutlah dia si A, dia pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual gitu, baik mungkin bisa dibilang verbal maupun non verbal di lingkungan kampus gitu. Dia cerita ke temannya yang si B. Jadi si A ini cerita ke B ini ya udah sekedar mau sharing aja, mau keluh kesah aja nih buat temannya si B. Jadi si A juga kasih tahu ke si B, tapi aku cerita ke kamu aja nih ya, please banget jangan kasih tahu ke siapa-siapa lagi gitu. Padahal si B ini, si temannya si B ini, dia udah tahu nih bahwa di kampusnya ada satgas yang menaungi akan hal itu. Mungkin dia bisa kasih tahu ke temannya si A, lo boleh banget nih untuk kasih tahu ke satgas, mungkin akan dibantu segala macam gitu. Tapi tetap aja si A ini
ini nggak mau, mungkin bisa dibilang karena itu tadi kayak mungkin dia malu atau mungkin dia takut ribet akan permasalahannya akan berkelanjutan atau Mhm gimana, mhm. Miss? Jadi sebenarnya aku sekalian juga mau nanya, apa sih kerugian yang memang kita alami kalau kita nggak berani untuk speak up gitu, Oke, Miss? kerugiannya jelas ya teman-teman ya, ketika ada, pelaku yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita dan kita tidak berani speak up. Pertama, dia akan semakin apa namanya ya, melakukan kekerasan lebih jauh lagi kepada Oke, kita, ya dan dia akan semakin berani. oke, Kedua, dia akan mencari korban-korban lain. oke. Nah, itu yang harus kita batasi ya. Jadi supaya tidak ada korban lain dan supaya kita tidak menerima tindakan kekerasan lebih jauh dari Lebih jauh itu. lagi, Nah, betul. kita harus, berani speak up ya. Ketika kita ngerasa, teman kita tapi menuntut kita untuk menjaga kerahasiaannya, Miss, dia nggak mau dibongkar, dia nggak mau dilaporkan dan sebagainya, Mhm, itu adalah hak dia memang. iya, Memang itu hak dia dan kita nggak bisa membatasi gitu ya. Tapi yang kita sadari bahwa saat itu dia butuh dukungan mental. iya, Nah, sehingga yang dibutuhkan duluan itu yang harus kita bantu, mmm, gitu. Jadi temennya sebagai si B si B, tadi, heeh, sebaiknya itu udah bagus tindakan yang tadi ya, dia menjadi pendengar yang iya, baik, kemudian dia meng-encourage, mendampingi, ya, menemani dia gitu, meyakinkan dia, menguatkan mental dia. Ketika dia sudah siap, laporkan gitu. Nah, kalau oke, misalnya, Miss dia nggak mau mhm, lapor-lapor gitu, apa yang harus saya lakukan? Kita harus sadar bahwa ini masuk delik kriminalitas, bukan delik aduan. Kalau masuk delik mhm, kriminalitas, ini artinya siapapun bisa melapor. oke, Gitu. Jadi kalau delik aduan, ini harus tunggu ada yang ngadu dari korbannya. korban, oke, Beda gitu ya. beda, Kalau tindakan kekerasan seksual ini masuk delik kriminalitas. Jadi siapapun boleh melapor. Bisa oke, melapor. Selama ada saksi, ada bukti yang kuat gitu ya, mmm, laporkan gitu. Ini ada orang yang mungkin dia nggak sanggup melapor bla bla dan sebagainya gitu. Tentu kita akan tangani dengan secara paralel ya. Jadi mentalnya kita mhm, pulihkan, kita kuatkan, proses penyelidikannya tetap akan kita jalankan, gitu. Jadi pendampingan untuk psikologisnya juga kita berikan dan, mmm, kampus memberikan pendampingan psikologis oke, kepada para korban, gitu. Sampai, benar-benar pulih, pulih, benar-benar siap untuk, aktif dalam, lingkungan sosial lagi, bisa kembali menjadi individual sosial gitu ya, aktif lagi dan itu yang kita harapkan oke. gitu. Tapi kalau memang seperti itu Miss bilang, berarti ketika si B tadi, semisal dia kayak udah kasihan atau gimana ke temannya si A Mhm. ini tadi, dia secara diam-diam melaporkan ke Satgas tanpa persetujuan dari si A ini tadi, apakah boleh, Miss? Boleh Boleh? boleh ya dia melaporkan tapi dengan bukti-bukti nanti kita akan, proses pelan-pelan ya tentu nggak langsung kita tanya misalnya, mana korbannya Mmm, korbannya dan sebagainya kita lihat dulu, apa yang dibutuhkan korban yang paling utama oke, saat ini ya, yang dia butuhkan apa? Perlindungan, keamanan, atau pemulihan mental. Nah itu dulu oke, kita kita bangun ya, kita oke. selamatkan itunya dulu baru ketika dia sudah siap gitu ya, "Oke kamu udah siap, yuk kita mari kita coba telusuri, kita selidiki dan seterusnya Oke, gitu. sama mungkin aku mau nanya satu case lagi sih Mhm Miss, yang mungkin aku sebagai mahasiswa sering melihat, kejadian ini. Jadi biasalah kalau cewek, mereka mereka memakai baju sesuai dengan mhm keinginan mereka, mhm sesuai dengan mhm fashion yang lagi trendy segala mhm macam. Mungkin ada seorang cewek yang dia memakai misalnya mungkin roknya terlalu pendek atau bajunya terlalu kebuka gitu, mhm dan dia mengalami kekerasan seksual dari temennya gitu, melalui perkataan atau melalui tindakan gitu. mhm. Nah, aku mau nanya Miss, ini berarti salah dari keduanya atau salah dari satu pihak aja? Salah dari satu pihak yang melakukan tindakan kekerasan itu. Oke, Jadi, gini ya, ketika ada orang yang diam saja, itu bukan berarti dia menerima, gitu kan, ya oke, kan? Dia diam aja, bukan berarti dia nerima tindakan kekerasan itu, iya kan? iya, Nah, itu, kemudian apakah dia tidak berkata tidak artinya dia bisa menerima? Artinya dia mau menerima tindakan kekerasan? Kan tidak, gitu kan. iya, Nah, dia diam itu berarti kan dia sebenarnya dia udah kesel kan, ada iya, rasa Miss, emosi lah yang mhm, muncul ya. Nah, ini, bukan salah si, apa namanya, si orang yang menggunakan pakaian yang iya, mini itu mini, tadi gitu ya, itu bukan berarti, kamu salah sih. Jadi gini, ketika kita mendengar ada korban yang mengeluh bla bla bla, kita juga sebagai pendengar, itu nggak boleh kita justru menyerang dia. mmm, "Salah kamu sih, kenapa kamu udah tahu malam-malam jalan sendirian?" iya, Suka gitu ya. iya, "Kenapa kamu udah tahu main ke kampus malah kamu pakai baju iya, yang minim?" Gitu betul, kan. "Kenapa kamu nggak begini, kenapa" nah itu iya, kita nggak boleh seperti itu oke, gitu. Jadi justru jangan biasanya terkadang menyalahkan iya, ya, Miss? itu kan kita nggak sadar Iya, kan. Nah betul, itu kita nggak boleh gitu. oke, Jadi akhirnya mereka, "Oh salah ya saya, ya udahlah memang salah saya. Jadi betul, saya berarti,
kalau saya begitu berarti saya layak menerima tindakan itu, kekerasan itu Oke. kan enggak, Iya betul. gitu kan? Iya. Kan bukan begitu artinya kan. Nah, makanya kita harus sadar bahwa ketika dia diam saja bukan berarti dia menerima tindakan itu, Oke. gitu. Nah, dan, di luar dari ini ya, di luar dari konteks kekerasan seksual, teman-teman juga, sepatutnya menggunakan pakaian yang layak lah Iya. untuk ke kampus ya. Kita kan lingkungan akademisi Iya ya kan. betul, Kita Miss. pilih-pilih lah pakaian, jangan juga teman-teman mau pakai crop top boleh ya, Mhm. tapi jangan di kampus. Oke, Kan gitu betul ya. ya, betul, Ya, Miss. misalnya lagi di jalan di luar ya sama Iya, teman gitu ya, lagi nongkrong di luar, it's okay. it's Tapi okay. kalau dalam lingkungan kampus, dalam aktivitas kampus, jangan menggunakan itulah. Itu masuk dalam, etika ya, Iya, etika berpakaian di berpakaian. lingkungan kampus. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi ini di luar dari konteks Mhm. kekerasan seksual Iya. tadi, gitu. Tapi Miss, aku mau nanya lagi sih Miss, tapi kan sekarang ini kalau kita lihat dari Gen Z justru mungkin orang yang menjadi pelaku itu dia menganggap itu sebagai candaan dari si pelaku Oh, ya. kekerasan seksual. Itu Mhm. bagaimana, Miss? Oke, gini. Jadi ketika kita menganggap, oh itu sebagai candaan Iya, ya. heeh. Tapi ketika kamu merasa itu adalah termasuk dalam tindakan yang tidak menyenangkan untuk kamu, Oke, itu masuk kekerasan. kekerasan. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang ngajakin kamu bercanda kayaknya kelewatan nih. Wah, Oke. kayaknya saya udah nggak suka nih di frase-frase dia yang ini. Nah, kamu berhak untuk melapor. Oke. Ada saksi teman-teman yang ikut mendengar, ya lapor aja gitu. Jadi saksi ya gitu, nggak apa-apa gitu. Ya kita bisa proses. Nah, ini masuk ke pembahasan sanksi ya. Sanksi Sanksi. juga saya perlu sampaikan kepada Mhm. teman-teman bahwa pelaku tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu mendapatkan sanksi-sanksi yang tegas. Oke. Mulai dari sanksi yang paling ringan yaitu sanksi administratif gitu ya. Oke. Kemudian sanksi-sanksi yang sedang misalnya dihapuskan beasiswanya. Oh, bagi Ya. mereka yang beasiswa gitu ya, Miss? Iya gitu ya, atau diskors atau tidak boleh mengikuti kegiatan kampus seperti UAS, Oh, oke. UTS nggak boleh gitu ya, dicabut beasiswanya, atau yang paling berat adalah sanksi DO. Oke. Ya, terpaksa harus kita keluarkan dari kampus Kampus. gitu ya. Sanksi paling ringan apa sih? Tadi kan saya bilang ada sanksi administratif Iya, ya. Sanksi paling ringan apa sih? Tergantung dari perbuatannya kan gitu ya. Nah, yang paling ringan yang bisa kita berikan adalah hati-hati nih buat pelaku ya sebenarnya ya. Nih Anda buat Nih pelaku nih ya konflik, mana tahu semuanya ya. kalian nggak sadar nih Ya. jadi pelaku. Ya, nah itu Anda harus membuat surat pernyataan tertulis yang dipublikasikan di lingkungan kampus. Waduh, berarti seperti di mading gitu Yap, ya, Miss? betul. Surat pernyataan permohonan maaf atas tindakan tersebut yang dipublikasikan di lingkungan kampus. Kebayang nggak? Kebayang, Miss. Kebayang ya Foto dari si malunya. pelaku, Miss. Betul ya, fotonya juga akan kami tampilkan. Itu yang harus kalian perhatikan. Wah. Jadi jangan coba-coba melakukan tindakan kekerasan seksual di lingkungan Lingkungan kampus. Dan jangan beranggapan gini ya, oh lingkungan kampus saya nggak boleh ya, berarti saya ke mahasiswa lain aja deh, di kampus lain. Nah itu juga kena. Ingat tadi seperti yang Miss Ananda bilang, di kampus lain juga ada Satgas PPKS-nya. Karena ya. dari instruksi Permendikbud ya, semua kampus harus punya Satgas PPKS. Betul. Hati-hati. Oke, tadi aku udah nanya perihal kerugian kalau memang kita tidak berani untuk speak up. Untuk keuntungannya gimana nih? Mungkin buat kompip semua yang misalnya mereka masih ragu, mungkin setelah mendengarkan apa yang dari Miss Anda bilang, mereka lah jadi nggak takut lagi buat speak up, Miss. Oke, kalau keuntungan jelas ya semua ya. Dari korban Anda akan mendapatkan perlindungan, Anda akan mendapatkan pemulihan mental, pemulihan psikologis. Kalau misalnya ada kerugian-kerugian berkaitan dengan fisik ya, kita juga bantu untuk pemulihan fisiknya. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian tentu si pelaku akan kita proses ya. Kalau memang tindakan kriminalitasnya jauh dan mendalam ya kita laporkan ke polisian. Polisi, oke. Gitu. Kita juga ada kerjasama dengan kepolisian gitu ya. Oke. Jadi kepolisian dari Polres Jakarta Selatan kita sudah ada MOU-nya. Oke, Jadi udah kita ada jadi kita semua sudah berjejaring ya. Artinya Oke. kita nggak berjalan sendirian gitu ya. Kita sudah ada jaringannya untuk membangun perlindungan kepada korban-korban kekerasan seksual ini. Oke. Terakhir nih, Miss, untuk menutup special show Fox the Moon kita pada hari ini, boleh nggak Miss closing statement untuk teman-teman yang nggak berani untuk menyuarakan Oke. terhadap apa yang mereka pernah alamin gitu, Miss? Oke, baik semua teman-teman, baik itu kepada adik-adik mahasiswa, staf ataupun dosen, jangan pernah takut untuk speak up, jangan pernah takut untuk melawan dari adanya tindakan kekerasan, ya, karena itu penting banget untuk menjaga kehormatan kita, ya, baik itu Anda laki-laki ataupun perempuan, dan perlu diingat bahwa korban kekerasan seksual
seksual tidak selalu perempuan, tapi bisa saja Bisa laki-laki. laki-laki gitu ya. Dan perempuan ataupun laki-laki, Anda berhak untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan seksual. Di sini ada WhatsApp yang bisa dihubungi di 0822 5800 9070. Di sana ada kanal pengaduan untuk Satgas PPKS. Berani untuk speak up, berani untuk melawan tindakan kekerasan seksual. Oke, jadi itu dia Kompips buat Kompips semua yang sekiranya masih takut atau sekiranya masih tidak berani untuk speak up, boleh langsung aja di WhatsApp ke nomornya PPKS di 0822 5800 9070 atau mungkin bisa langsung lihat aja di Instagramnya ppks.ubakri karena di sana langsung aja ada tertera link tree dari nomor WhatsApp dan emailnya Emailnya. dari Satgas PPKS. Mungkin seperti itu saja. Dan juga aku mau ingatin buat kalian semua, selain itu juga jangan pernah lupa untuk tetap menjaga perkataan karena Betul. seperti yang tadi dibilang kita ada kekerasan seksual non verbal dan verbal. Betul. Jangan sampai perkataan kita bisa melukai orang lain dan kita secara tidak sadar menjadi pelaku juga. Ya, Miss? betul. Betul. Ingat ya, kalau yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maka itu berkaitan dengan organ reproduksi. Betul juga. Nah, itu jadi ada serangan, penghinaan, pelecehan, merendahkan, menyakiti organ reproduksi ya, yang berbasis karena ada ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender, Oke. maka itu masuk tindakan kekerasan seksual. Oke, wah keren banget. Aku sebagai seorang wanita benar-benar banyak banget belajar dari Miss Ananda. Terima kasih banyak untuk informasi-informasinya. Sama-sama, Dan juga JJ, terima dengan kasih senang hati sudah diundang ke sekiranya sini. bisa membantu Kompips semua. Dan juga terima kasih buat Kompips yang udah ngedengerin dan udah nonton 90 Fox Your Voice Your Vibe hari ini. Aku Mirani Jessica dan Miss Ananda pamit undur diri. Sampai bertemu di Fox the Moon selanjutnya. Terima kasih semuanya.